Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Gamatematika. Di sini kalian akan merasakan bisa matematika karena terbiasa dengan matematika. Nah, jangan lupa buat kalian untuk like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Oke, nah sekarang hari ini kita mau mempelajari tentang kapan menggunakan integral tentu dan tak tentu, integral substitusi, dan integral parsial. Nah, ini berdasarkan request dari beberapa netizen yang udah komentar di video sebelumnya. Kalian itu masih kurang paham kapan sih kita tuh pakai integral metode biasa, integral tentu dan tak tentu, kemudian kapan kita menggunakan metode substitusi atau integral parsial. Nah, oke, buat kalian yang bingung, langsung kita cek aja ya. Nah, ini udah aku bikinin ringkesan teman-teman. Jadi ini aku bagi jadi 4 pembeda. Jadi ada pangkat, perkalian, ciri khasnya yang benar-benar khas, sama bilangan dalam pangkat. Nah, kita mulai dari integral biasa. Integral biasa ini ya integral yang kalian nggak usah pakai metode substitusi dan parsial. Oh ya, tapi sebelum kita ke sini, aku mau mengingatkan kalian kalau integral tak tentu dan tentu itu bedanya. Kalau tentu itu dia ada batasnya, misalnya 2 sama di sini 3. Jadi dari 2 sampai 3 kita tuh mau mengintegralkan misalnya x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, ini disebut integral tentu. Kenapa? Karena di sini dia itu ada batasnya. Jadi yang 2 itu batas bawah dan yang atas itu batas atas. Nah, ini disebut dengan integral tentu. Jadi habis kita mengintegralkan, ini kan hasil integralnya itu sepertiga x pangkat 3 min 3 per 2x kuadrat plus 2x plus c. Nah, ini habis kita integralkan, kita masukkan intervalnya. Jadi kita masukin di sini. Jadi sepertiga 3 kuadrat min 3 per 2 sepertiga kali 3 pangkat 3 min 3 per 2 kali 3 kuadrat plus 2 kali 3 plus c. Nah, ini habis ini dikurangin sama kita masukin batas yang bawah, berarti sepertiga 2 pangkat 3 min 3 per 2 pangkat 2 plus 2 kali 2 plus c. Nah, ini tuh disebut dengan integral tentu. Tapi kalau misalnya kita mau cari integral tak tentu, nah itu kalian nggak usah masukin batasnya. Ciri khasnya itu nggak ada batasnya. Jadi misalnya integral dari x kuadrat min 3x plus 2 dx. Nah, ini disebut integral tak tentu karena di sini tuh nggak ada batas bawah sama batas atasnya. Oke? Nah, jadi yang sering ditanyain itu integralnya itu kan banyak metode nih yang udah aku share di video sebelumnya. Nah, itu kebanyakan tuh pada bingung kapan sih kita pakai integral biasa, integral gunain metode substitusi atau parsial. Nah, ini aku mau langsung ke yang pembeda pertama. Itu yang pertama adalah pangkat. Nah, contoh dari integral biasa itu dia itu tidak berpangkat besar. Ini maksudnya gimana ya? Nah, jadi kayak contohnya yang sebelumnya tadi yang ini. Nah, ini itu kita bisa langsung pakai integral biasa. Jadi kita langsung integralin aja, nggak usah pakai metode substitusi maupun parsial. Kenapa? Karena kita tuh bisa langsung integralin kayak gitu. Kan juga ini tuh kan ini misalnya ya, aku tulis aja di sini yang satu ya. Ini misalnya aku tulis di sini yang integral biasa yang tidak berpangkat besar, itu maksudnya gimana? Nah, teman, aku mau ngasih langsung ke contoh soal aja yang ini yang dimaksud tidak berpangkat ini, gimana untuk menggunakan integral biasa. Jadi misalnya aku punya soal integral 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5 dx. Nah, ini tuh termasuk integral tak tentu. Kenapa? Karena nggak ada batasnya. Nah, terus kenapa ini aku masukin ke kolom integral dengan menyelesaikan metode biasa, yaitu metode langsung kita integralin? Karena di sini itu kan dia kan satu fungsi misalnya segini itu aku namain fungsi fx.
Nah kan si fungsi efek ini kan satu kesatuan ini dari 3x pangkat 3 tambah 2x kuadrat min 5. Nah kan satu fungsi. Nah dia itu kan pangkatnya nggak besar di fungsi yang ini. Jadi pangkatnya dia itu kalau kita kasih kelompok pangkatnya 1 kan nggak besar. Nah jadi kita tuh langsung aja ngintegralin langsung. Jadi 3/4 x pangkat 4 plus 2/3 x pangkat 3 min 5x plus c. Nah ini kita tuh untuk soal yang ini kita bisa langsung integralin biasa. Nah sekarang kalau misalnya substitusi, dia tuh kan berpangkat besar. Ini misalnya aku 18x kuadrat terus aku tambahin sama 8x. Nah ini aku jadi bentuknya ini aku agak miripin sama yang integral biasa ini biar kalian tuh kerasa bedanya. Nah, ini kan di sini tuh perkalian ya. Nah, perkalian, tapi selain perkalian di sini tuh dia pangkatnya tuh 10. Nah, kalau misalnya kita mau pakai integral biasa ya cara satu-satunya kalian pangkatin 10 dulu, terus habis itu kalian kaliin sama ini. Jadi kalian yang sebelah sini kalian pangkatin 10. Terus habis itu hasilnya itu nanti kalian kaliin sama ini. Ini ribet banget nggak teman-teman? Nah ribet banget kan? Nah jadi salah satu ciri substitusi itu dia itu berpangkat besar. Ini udah contohnya ya, cukup nih pangkatnya 10. Kalau misalnya dia masih di sini pangkat 2 ya kalian masih bisa sih kayak nguadratin dulu terus baru dikaliin. Tapi sebenarnya itu juga cenderung ribet. Jadi tergantung kompleksitasnya. Jadi kalau kalian udah ngerasa aduh ini kalau misalnya aku pangkatin terus aku kalian tuh ribet banget kayak gitu, itu ya udah kita bisa cek dia tuh bisa pakai substitusi kayak gitu. Tapi di sini juga bisa ya pakai parsial. Nah, tapi apa sih yang membedain lagi? Nah, di sini kan dia perkalian dengan pangkat. Oke, cocok. Nah kan yang membedain si parsial itu kan pada yang pembeda ketiga ini ya, terdapat komponen turunan. Nah, di sini juga parsial itu terdapat komponen turunan yang hasilnya akhirnya 0. Nah, di sini itu kalian bisa cek di sini. Jadi komponen turunannya itu kalian lihat dari yang memiliki pangkatnya terbesar. Nah misalnya kan yang kalau video kemarin itu yang kita misalkan itu yang memiliki pangkatnya besar. Di sini kan dia pangkatnya 1 dan sini pangkatnya 10. Jadi yang kita misalkan itu yang di pangkatnya itu lebih besar. Jadi yang kita misalkan adalah 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 5. Nah ini kalau kita turunin dari dA per dx itu kan jadi 9x kuadrat plus 4x ya nggak teman-teman. Nah dia kan bilang terdapat komponen turunan. Nah ini kan cocok banget ya, hasil dari turunannya ini itu ternyata terdapat di komponennya di soalnya ini. Kenapa? Soalnya si 9x kuadrat tambah 4x sama 18x kuadrat plus 8x itu hubungannya apa? Iya bener banget, jadi hubungannya itu antara mereka adalah 2 kalinya. Nah ini kan dia itu kan si 9x kuadrat plus 4x itu kan 2 kalinya. Kalau kita kaliin itu kan hasilnya ini. Nah jadi kan ini cocok banget, terdapat komponen turunan ya kan. Nah terus yang pembeda yang keempat tuh dia bilang kalau pangkatnya itu lebih tinggi dari bilangan yang pangkatnya kecil. Nah contohnya ini, di sini kan dia pangkatnya itu 10, yang ini pangkatnya 1. Nah di bagian pangkat 10 ini, fungsi yang pangkat 10 ini, pangkat terbesarnya itu berapa teman-teman? Yap, bener banget, pangkat terbesarnya adalah 3, sedangkan di sini itu pangkat terbesarnya 2. Nah ternyata pangkatnya fungsi ini itu tuh lebih besar daripada pangkat fungsi yang ini. Nah jadi yang dimaksud dengan jadi fungsinya itu memiliki lebih tinggi, pangkat lebih tinggi daripada yang berpangkat kecil. Nah pertama kalian lihat dulu, ternyata di sini pangkatnya 1 sama 10. Yang pangkat 10 ini kan di dalamnya itu ada fungsi. Nah di fungsinya ini ada pangkatnya itu yang paling besar 3, sedangkan yang di sini paling besar 2. Nah berarti kan lebih tinggian ini pangkatnya daripada yang itu. Gimana? Udah mulai paham?
Nah itu ya, jadi kita bisa pakai substitusi kalau cirinya yang udah aku jelasin ini. Nah sekarang ada yang masih tanya lagi, aduh masih bingung nih, maksudnya gimana sih, kan yang ini juga nanti bisa nih terdapat komponen yang hasilnya itu akhirnya 0, ya kan? Soalnya kan kalau kita turunin ini jadinya 18 x kuadrat. Ini kan kalau kita turunin jadi 36 x plus 8, kita turun lagi jadi 36, kita turunin jadi 0, kan bener ya, terdapat komponen turun yang hasil akhirnya adalah 0. Nah tapi kita langsung aja ke contoh yang lain. Nah misalnya aku ganti di sini 18 x kuadrat plus 8x, yang ini jadi 3x kuadrat min 2x min 5. Nah sekarang kalian nih, kita cek ya di sini berpangkat besar, cocok banget ya, ini kan berpangkat besar ya kan. Perkalian dengan pangkat lebih cocok lagi karena ini tuh perkalian ya kan, cocok. Nah ini sekarang terdapat komponen turun yang hasilnya akhirnya adalah 0. Ini kan cocok banget nih. Ini kalau kita turunin hasilnya 36x plus 8, kemudian kita turunin lagi hasilnya 36, kita turunin lagi hasilnya 0. Udah cocok ya. Nah sekarang ini bilangan itu lebih rendah atau sama dengan bilangan berpangkat kecil. Nah ini kan kita yang paling tinggi pangkatnya di sini 10. Nah yang di sini tuh pangkatnya itu karena ini satu fungsi, pangkatnya 1. Nah di dalam pangkat yang besar ini, pangkat 10 ini, terdapat bilangan yang memiliki pangkat lagi, yaitu pangkat 2. Dan di sini memiliki bilangan yang memiliki pangkat lagi yang terbesar adalah 2. Nah ini kan bilang lebih rendah atau sama dengan. Nah di sini pangkatnya sama-sama 2 kayak gitu. Nah kita nggak bisa pakai substitusi, kenapa? Karena nanti hasilnya itu selain dia pangkatnya itu sama dan dia itu nggak punya komponen turunannya. Kenapa? Kan kalau turunannya ini itu kan tadi hasilnya dA per dx itu kan 9x kuadrat plus 4x. Nah ini sama ini nyambung nggak teman-teman? Nyambung nggak dia? Apa sih hubungannya 9x kuadrat plus 4x sama 3x kuadrat min 2x? Hubungannya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Buat dicari apapun, nah dia itu tuh nggak jauh banget hubungannya. Secara ini aja di sini tuh depannya plus, di sini emang plus ya. Nah di sini plus, di sini minus, nggak ada hubungannya kan. Terus kan kalau misalnya tiga kalinya juga nggak nyambung, karena di sini kan kalau 2 dikaliin 3 hasilnya tuh 6 bukan 4. Nah itu kan nggak nyambung sama sekali ya, jadi dia tuh nggak cocok buat substitusi. Nah itulah teman-teman beberapa penjelasan aku kapan kita pakai integral biasa, substitusi, sama parsial. Ini aku ulangi lagi biar kalian semakin paham. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai integral biasa, itu cirinya tuh pangkatnya tuh nggak besar. Nah kemudian kalian tuh bisa langsung ngintegralin kayak gitu. Terus kalau misalnya substitusi tuh sebenarnya aku lebih ke cirinya nih sih teman-teman, terdapat komponen turunannya kayak gitu. Kemudian kalau parsial ini lebih ke sini kalau aku. Nah gitu teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan matematika hari ini. Jangan lupa untuk selalu tonton terus ya matematika. Dan aku ingetin ya, buat like, subscribe, dan share videonya.